Ya, kami masih akan membahas soal tongkat komando yang diberikan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini berkaitan dengan informasi berikut ini dari Jakarta Theater. Malam hari ini AHY akan menyampaikan pidato politiknya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi di sana. Rifana, seperti apa jalannya? Informasinya pidato baru akan berlangsung sekitar 15 menit lagi. Tapi apa yang akan di-highlight oleh Mas Agus malam ini? Ya, selamat malam Putri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama pidato politik yang akan disampaikan oleh Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang dijadwalkan akan nanti dilakukan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan mengambil tema yang cukup menarik, yakni rekomendasi DPP Partai Demokrat terhadap Presiden terpilih 2019. Dan tadi kami sempat meminta bocoran sedikit dari juru bicara Kogasma, yakni Putu Supatmarudana, bahwa memang ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh AHY dalam pidato politik kelimanya ini yang digelar di Jakarta Theater malam ini. Poin pertama adalah bagaimana Partai Demokrat ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah ataupun kepada Presiden terpilih 2019, bagaimana mereka ataupun Presiden terpilih tersebut akan melanjutkan program-program yang sudah pernah dijalankan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun memerintah. Kemudian ada pula AHY akan juga menyampaikan dan juga menghimbau agar jalannya pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2019 ini berjalan seperti damai, kemudian tanpa gangguan dan juga menghindari hoaks. Itu juga akan disampaikan dalam pidato politiknya. Dan pidatonya ini akan berlangsung sekitar 25 sampai 30 menit dan nanti kita akan saksikan bersama. Namun yang menarik bahwa memang satu hari pasca mendapatkan surat keputusan ataupun SK yang ditandatangani langsung oleh ayahandanya yang juga Ketua Umum dari Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, AHY ini langsung tancap gas untuk menggelar pidato politik yang kelima. Dan informasinya besok pada hari Sabtu AHY akan langsung memimpin rapat koordinasi dengan DPD-DPD seluruh Indonesia dan juga jajaran DPP ini di kantor DPP Partai Demokrat, dan akan ada konferensi pers setelahnya. Dan minggu depan ia akan langsung berkeliling untuk terjun langsung berkampanye untuk Partai Demokrat, menemui masyarakat menggantikan posisi ayahnya sebagai salah satu ikon juru kampanye pemenangan pemilu legislatif Partai Demokrat. Namun yang menarik pada pidato malam ini kami tidak melihat kehadiran dari adik kandung Agus Harimurti Yudhoyono, yakni Edi Baskoro Yudhoyono yang menjabat sebagai KPP Komite Pemenangan Pemilu di struktur DPP Partai Demokrat. Ini merupakan struktur yang resmi menurut dari Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan posisi AHY sebagai Panglima Pemenangan Pemilu Legislatif ini hanya akan bertahan hingga nanti penetapan hasil pemilu legislatif 2019, dan ini mematahkan rumor ataupun isu yang beredar di kalangan kader akar rumput bahwa memang ada keinginan bagi mereka untuk mengganti posisi SBY yang digantikan oleh AHY sebagai Ketua Umum. Namun kemarin menurut konfes yang diadakan oleh DPP Partai Demokrat bahwa SBY masih taat terhadap ADART atau anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga Partai Demokrat, bahwa kongres pergantian Ketua Umum ini harus diadakan ataupun harus dilakukan pada tahun 2020 ataupun tahun depan, sehingga semua konstelasi politik ataupun semua kesempatan bagi kader-kader Demokrat yang memang mumpuni, yang memiliki pengalaman dan juga memiliki integritas itu bisa maju ke dalam kontestasi kongres, sehingga apa yang disebut sebagai penghalusan transformasi kepemimpinan dari SBY dan juga AHY ini dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan dan juga surat keputusan resmi bahwa memang AHY hanya ditunjuk sebagai juru kampanye atau panglima pemenangan hingga pemilu legislatif 2019 ini selesai, Putri. Oke, baik, terima kasih Rifana Pratiwi. Kami nanti akan kembali menghubungi Anda setelah pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Mas Zaky. Mas Zaky, kalau misalnya melihat tadi memang sudah dijelaskan, ini hanya untuk Pileg sama Pilpres. Tapi Pileg dan Pilpres ini justru adalah masa-masa krusial. Masa-masa pembuktian kepemimpinan, apakah Demokrat akan survive parliamentary threshold atau tidak? Bagaimana memastikan ini bisa terjadi? Kalau misalnya mengutip ada rumor-rumor di bawah, di akar rumput, apakah bisa? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya, bagaimanapun, dimanapun akan selalu ada pertanyaan itu gitu. Tapi yang pasti begini, Pak SBY ini orangnya sudah sangat siap sebenarnya. Demokrat sebagai partai besar juga sudah mempersiapkan ini semua. Jadi ini bukan proses yang begitu saja terjadi gitu. Dimulai dari proses yang menjadi calon gubernur, kemudian tahun lalu dikukuhkan sebagai deputi Kogasma, mohon maaf sebagai komandan Kogasma. Dan jangan lupa
pada saat menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, AHY itu adalah cawapres dengan nilai elektabilitas tertinggi, 21%. Bahkan di atas suara Partai Demokrat gitu. Ya. Di sini menandakan bahwa AHY ini memang sebagai salah satu kader utama dari Partai Demokrat. Jadi bukan ujuk-ujuk datang dari mana kemudian menjadi sesuatu, bukan. Tetapi dengan hasil berbagai survei tadi membuktikan bahwa beliau memang punya kapasitas dan memang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi tidak ada salahnya sebagai partai besar, ya kan, dengan bermacam dinamika di dalam. AHY ini kemudian yang didorong gitu oleh Pak SBY, dan didorongnya ini bukan berarti bahwa begitu saja. Selalu bersama-sama nih dengan yang lain, dengan struktur yang sudah ada saat ini. Jadi kalau bicara mengenai transisi kepemimpinan, memang saat ini prosesnya perlahan-lahan sudah ada. Dan sudah ada persiapan. Pak SBY ini sudah memikir jauh panjang ke depan. Bagaimanapun Demokrat ini memang banyak sekali kader-kader berkualitas. Ada AHY juga, dan termasuk Pak Dekarwo kita tahu sangat sukses memimpin Jawa Timur 2 kali periode. Dan juga ada Babenara atau Pak Narwi Ramli dan berbagai kader lainnya gitu di DPR. Jadi kalau kita lihat bahwa kok yakin atau tidak nih? Yakin atau tidaknya kalau kami sampaikan bahwa ini sangat yakin. Kenapa? Ketua umum tetap Pak SBY kok. Ketua umum tetap Pak SBY, bedanya adalah panglima perangnya. Karena Pak SBY masih fokus di Singapura dengan Ibu Ani yang tidak bisa ditinggalkan. Ada AHY ini sekarang. Jadi kader pun yang, aduh mana nih kok tidak ada pemimpin kami di lapangan. Bisa bertatap langsung dengan AHY. Justru kalau kami lihat dengan ada keputusan ini, inilah. Di sini akselerasinya akan sangat cepat nanti buat Partai Demokrat untuk bisa meraih perhatian masyarakat dan dukungan publik. Bagaimana kemudian memastikan sekarang Pak Vicky bahwa panglima perang ini cukup dipercaya, trustable? Begini, tadi kan disebutkan Pak SBY itu jangkauannya panjang gitu. Jadi ini persiapan 2024. Dari sekarang sudah di grooming? Iya, dan siapapun tahu bahwa AHY nggak mungkin menang jadi gubernur DKI. Tapi ini kan testing the water. Kita coba dulu persiapan 2024 kelemahannya apa itu yang akan bisa ditutupi. Jadi pertarungan politik yang paling menarik itu bukan sekarang. Sekarang sudah selesai pertandingannya. Pertarungan politiknya itu di tingkat elit adalah pada 2024. Dari Demokrat ada AHY, dari kubunya SBY lah gitu. Dari kubunya Megawati banyak, ada Puan, ada Ganjar, ada Cahyo, ada banyak lah gitu ya. Terus dari kubu yang lain-lain gitu. Kalau Prabowo kan ini udah habis-habisan karena ini now or never gitu. Dan no-nya itu nggak ada gitu. No, or never gitu. Or dan never akhirnya gitu. Nah, semua akan bertarung ke sana. Saya belum ngomong kuda-kuda hitam loh ya. Ada beberapa nama di kantong saya, tapi itu nanti masih jauh itu. Yang bisa betul-betul jadi kuda hitam. Bisa. Nah, pada posisi seperti itu, termasuk salah satunya yang prosperous, AHY. Iya, dan Pak SBY tahu dia tidak, dia hanya akan menjadi kingmaker. King yang paling trustable ya pasti anaknya lah gitu kan. Apalagi 2 periode mimpin Indonesia itu kan nggak mudah. Nggak mudah artinya pertarungan untuk menuju ke sana aja sangat sulit. Nah, sementara Demokrat ini tidak banyak kadernya di level nasional gitu ya. Tadi disebut Pak Dekarwo. Karwo kan lokal, Jatim. Nama Pak D aja mana ada orang Makassar bilang Pak D, orang Sumut bilang Pak D, nggak ada gitu loh. Jadi lokal. Terus Narawi Ramli lama main di Jakarta, tapi di luar Jakarta orang juga nggak tahu gitu. Nah, artinya apa? Harus ada simbol-simbol baru yang ikonik pada ketika Anas dulu selesai. Anas Urbaningrum selesai, harus ada ikon baru. Ikon ini dicoba pada AHY. Gitu. Nah, bagi saya, apapun motif di belakang itu, apakah ini dianggap positif, ya, karena muncul sosok-sosok baru gitu ya, atau negatif karena ini konglomerasi dan oligarki partai yang dikelola oleh kelompok-kelompok keluarga. Yang penting adalah kita punya lebih banyak alternatif. Jangan dikira Sandi nggak berpikir untuk 2024 juga gitu. Oke. Menarik soal oligarki itu karena bagaimanapun itu juga kemudian terlintas sempat dibicarakan publik karena sejauh ini selama ini publik tahu Demokrat termasuk salah satu partai yang sangat cukup demokratis. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Kita bahas setelah jeda.
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mas Zaky, sebenarnya kalau misalnya saya kembali soal psikologis para kader sekarang, sudah siap belum sih menerima sosok baru, sosok muda, sekalipun juga Trah Yudhoyono untuk menggantikan Pak SBY? Ya, kalau bicara siap, itu kita buktikan di 2020. Karena itu kongres saat ini. Tapi sekarang sebagai pimpinan, beliau ini kan sebagai panglima yang sudah dari tahun lalu sebenarnya dikasih mandat sebagai komandan Kogasma. Kali ini hanya lebih kepada penegasan. Karena masih kadang-kadang menunggu Pak SBY, menunggu AHY. Jadi ada dua nih kadang-kadang di lapangan yang kita temukan. Tapi saat ini sudah jelas bahwa penjurunya adalah AHY. Jadi AHY yang akan memimpin DPP, akan memimpin seluruh DPD, tim pemenangan ini semua akan dipimpin oleh AHY, tentunya dengan berkoordinasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain gitu, dengan pejabat-pejabat lainnya yang terkait gitu. Tapi kan bagaimanapun kemudian pasti ada yang merasakan juga kader di daerah mungkin atau juga pemimpin-pemimpin di daerah merasakan saya ikut membesarkan juga kaderisasi dari lama. Bagaimana sekarang? Kalau mereka lihat itu tadi, lagi-lagi partai ini kan bukan milik sendiri ya, bukan milik ketua DPD atau milik apa, tapi kan mana yang terbaik buat partai ini dan juga masyarakat. Sekarang kalau kita sandingkan, AHY lagi-lagi kita kembali nih. Demokrat dan AHY, tahun lalu 21% AHY. Demokrat aja hanya 10% loh 2014. Harapan kita bagaimana elektabilitas AHY sebagai cawapres tahun lalu yang mencapai 21% itu bisa kita transformasikan ke elektabilitasnya Demokrat gitu loh di tahun 2019 ini. Dan menjadi PR adalah pada saat banyak generasi muda yang kita tahu ya swing voters, undecided voters, generasi milenial itu yang begitu besarnya pasar ini melihat Demokrat dengan Pak SBY iya memang sebagai sosok yang baik, tetapi di sisi yang lain begitu ada kehadiran AHY, oh ini kesempatan kami melihat bahwa partai ini ternyata penjurunya adalah seorang anak muda gitu loh. Dan ini adalah satu-satunya partai yang ada anak muda nih sebagai di garda terdepannya saat ini gitu loh. Sehingga tentunya generasi milenial ya yang banyak menjadi undecided voters sama swing voters tentu akan menjadi wah ini suatu daya tarik tersendiri nih bagi Partai Demokrat gitu. Jadi sangat mapan dengan Pak SBY, tapi kita juga punya kekuatan prospektif dengan sosok AHY ini dan partai dan juga kader di bawah tentunya menjualnya sangat mudah. Kita punya pengalaman 10 tahun dengan Pak SBY dan Pak SBY tidak kemana-mana kok, masih sebagai Ketua Umum Demokrat gitu. Itu. Menarik tapi ada juga. AHY ini sekarang nih. Gitu Prof, menarik juga kalau dibilang katanya menjualnya sangat mudah. Ini apakah semudah AHY itu tahu sekarang? unicorn nggak sih? Karena bagaimanapun mesinnya. Kan tadi dibilang ini segmennya ini milenial mau ngambil segmen rebutan ini rebutan gitu. Nah kalau Jokowi tahu unicorn, AHY tahu nggak sih jelas unicorn? tahu. Tahu. Kan saya cuma nanya doang, saya nanya aja gitu lah. Nah begini ya, strateginya kalau bagi saya benar itu artinya ya logik lah. Ini dari partai tua dalam tanda petik. SBY kan dari generasi saya gitu kan gitu. Meskipun saya masih muda. Siap. Lalu mencoba bergeser dengan ikon baru. Ya. Ini belum teruji dalam pengertian elektoral. Kenapa? Ujiannya sekarang ini. Ini ada pilpres. Sikap Demokrat ragu-ragu ke 01, 02, akhirnya ke 1,5 dan 2,5 gitu. Ya karena bingung. Yang kedua pertarungan internal kan dalam pertarungan internal orang itu mencari primus inter pares yang terbaik dari semua yang baik gitu. Nah dia yakin bahwa kader-kadernya ini banyak baik, dipilih yang terbaik. Persoalannya, apakah primus inter pares yang internal Partai Demokrat itu juga diterima oleh publik? Karena yang milih nanti publik, gitu lah. Nah di situ muncul kasus berikutnya lagi. Pilpres yang serentak dengan pemilu legislatif, dengan DPD, dengan pilkada, segala macam kayak sekarang ini, itu membuat peta ini rumit dan unpredictable. Omong kosong kalau ada analis politik yang bisa bilang ini begitu dengan survei sampelnya populasi 100% nggak bisa juga. Artinya apa? Ya mari kita lihat. Apakah strategi yang image baru ini. Ya, image baru, strategi menggerakkan para unicorn ini supaya uangnya nggak lari ke luar negeri gitu kan. Nah,
itu efektif atau tidak, gitu. Dan itu perlu devil's advocate. Nggak bisa seperti selama ini. Saya beranggapan mimpi besarnya SBY itu seolah-olah realitas politik di tingkat kecil-kecil parsial itu ya seperti itu. Tidak, buktinya elektabilitas partainya turun kok. Gitu. Nah itu dia untuk capture mungkin bisa secara logik, secara sederhana kasat mata terlihat 21% ukuran itu tadi. Tapi memastikan untuk mesin partai bersedia bekerja di bawah. Ya, dan secara itu kan susah. Nah itu dia makanya. Partai itu adalah replika dari power play di tingkat atas, suprastruktur. Nah, di tingkat realitas politik di bawah, power play itu artinya ya saya dapat apa? Dapat apa itu bukan dalam pengertian uang, tapi dalam pengertian simbol-simbol kekuasaan pun sudah bisa gitu. Misalnya preman pasar tiba-tiba karena jadi politisi Demokrat terus dikawal pakai patwal, itu something gitu. Itu bisa lebih dari hanya sekedar uang gitu. Karena mungkin aja mereka gampang cari duit, tapi mereka kan tidak pernah mendapatkan kekuasaan, kenikmatan menindas rakyat dengan dikawal gitu. Nah itu menindas rakyat itu menyenangkan kok. Tanya politisi-politisi, kenapa mau berkorban ngeluarin uang? Kekuasaan candu ya. Karena pakai patwal nyingkirin orang bahwa kamu bukan orang penting. Perasaan seperti itu reward politik yang tinggi gitu. Soal hal-hal seperti itu tadi sampai ke bawah kemudian deal-deal yang itulah bisa dibilang filthy ya, tapi ya itu realitasnya politik seperti itu. Apakah kemudian Anda orang dekat AHY, saya yakin firm yakin pasti bisa bahwa survive menjadi panglima perang loh. Iya. Kalau kami sebenarnya bukan hanya saya pribadi, tapi kami punya keyakinan bisa. Kenapa? Bagaimanapun ini adalah masa depannya Partai Demokrat. Yang dipertaruhkan di sini masa depan Partai Demokrat, bukan masa depannya seorang AHY gitu. Bagaimanapun jika kami ingin survive di 2024, ya kan, kami mesti meraih elektabilitas yang tinggi di sini di 2019. Pertaruhannya di sini lagi tadi disampaikan oleh Prof kita ya bahwa ya ini buat memang adalah sebagai pertarungan kecil buat 2024, sebagai tes kecil juga. Jadi elemen partai yang ada di bawah pun ya mereka tentunya akan sangat antusias untuk menyambut ini sebaiknya. Kenapa? Karena bagaimana? Satu sisi ini adalah perintah ketum, kata umum. Jadi kalau mereka merasa bahwa aduh saya menghargainya Pak SBY nih, ya ini adalah keputusan dari Pak SBY gitu loh. Jadi kalau mereka menghargai ketum sebagai secara struktur ya mereka harus menerima keputusan ini, itu satu hal. Yang kedua, AHY ini bukan anak kemarin sore yang baru datang ujuk-ujuk, bukan. Selama 2 tahun terakhir, beliau ini sudah sangat sering keliling menemui masyarakat dan juga ketemu dengan struktur partai di setiap daerah. Bukan hanya ketua DPD, tapi juga ketua DPC sampai ke lini paling bawah gitu. Dan selama ini sambutannya sangat-sangat positif. Gitu. Sehingga pada saat situasi seperti ini, membutuhkan dukungan psikologis bagaimana dia bisa merangkul semua pihak agar bisa berjalan bersama menuju tujuan yang sama bagi Partai Demokrat. Bagi kami sepertinya itu akan bisa dilakukan oleh dia. Jika ada yang tidak sepakat dengan SK ini, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Kalau kami pindah partai. Itu dia. Itu pindah partai pilihannya, tapi kalau kami lihat adalah tidaklah. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Kenapa? Karena lagi-lagi ini keputusan buat kebaikan Partai Demokrat. Nah, dan AHY besok yang seperti disampaikan tadi langsung komunikasi. Artinya banyak yang bakal jagain gitu ya. Bukan bakal jagain, tapi ini keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Ya. Oke, baik. Prof Kiki terima kasih banyak, Mas Zaky terima kasih banyak. CNN Indonesia Prime News segera kembali.